Musyawarah Provinsi agenda pemilihan Ketua KONI Bali periode 2022-2025 tanggal 11 Maret 2022. Menurut Dr. Anus Iwan Suwate yang juga pemilik klub sepak bola All Star Bali, pertanggungjawaban Ketua KONI setelah periode jabatan pengurusnya selesai tidak saja hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat publik, terutama biaya-biaya bidding. Berapa biaya bidding yang gagal dalam masuk Bali menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional itu harus dilaporkan dan bila perlu diaudit oleh BPK ataupun KPK karena ini merupakan anggaran pemerintah. Masyarakat juga harus tahu apalagi KONI tidak adil dan memberikan dana kepada cabur-cabur yang melaksanakan kegiatan atau event-event belum tentu diberikan dan batasan-batasannya sangat minim. Kita yang menganggarkan kegiatan seolah-olah mengemis kepada ketua KONI untuk pendanaan suatu kegiatan itu yang sangat disayangkan. Dari sisi kepengurusan sudah bagus, apalagi dari grade 6 jadi grade 5, cuma dari transparansi dan keadaan kepada semua cabur tidak merata. Contoh, coba kalau pengurus KONI menjadi salah satu ketua cabur, bantuannya pasti gampang dan gede. Contoh lagi, Sekum sebagai ketua cabur pasti anggarannya gampang dan prioritas. Coba kalau yang tidak ikut di kepengurusan KONI, akan sulit dan seolah-olah mengemis. Menurut saya, pertanggungjawaban kepengurusan KONI setelah periodenya selesai tidak saja harus bertanggung jawab kepada pemerintah, kepada publik, masyarakat pun harus bertanggung jawab. Terutama biaya-biaya bidding. Berapa biaya bidding yang gagal untuk masuk Bali jadi tuan rumah PON. Itu yang harus bila perlu diaudit. Diaudit oleh BPK atau KPK. Karena ini anggaran-anggaran pemerintah. Ya kan? Jadi masyarakat pun juga perlu tahu tuh. Apalagi ketua KONI sangat tidak adil memberikan bantuan kepada cabang-cabang olahraga yang melaksanakan kegiatan atau event-event. Kalau kita tidak kenal baik dengan ketua KONI, belum tentu dikasih. Itu pun batasan-batasannya juga sangat minim dan kita seolah-olah penyelenggara kegiatan itu seolah-olah mengemis kepada ketua KONI. Itu yang sangat sayangkan, padahal saya tahu uang itu bukan milik ketua KONI, itu milik pemerintah. Kalau uang KONI tidak usah saya dikasih uang, ya kan? Inilah ketidakadilan semasa kepengurusan beliau. Kalau prestasi saya akui beliau bagus, dari grade 6 menjadi grade 5. Cuman transparan dan keadilan bagi semua cabur tidak merata. Contoh, kalau pengurus KONI menjadi salah satu ketua cabur, bantuannya pasti gede, gampang, ya kan? Seperti contoh itu siapa Sekum umpamanya, Sekum menjabat sebagai ketua cabur, pasti bantuannya mudah dan segala prioritas itu. Cuman kalau orang yang tidak ikut duduk di kepengurusan cabur atau di KONI dipersulit dan seolah-olah mengemis. Padahal kita mengemis bukan uangnya ketua KONI. Saya Rp1.000 pun tidak pernah minta uangnya ketua KONI. Tapi yang saya ajukan itu proposal itu uang pemerintah karena ada kegiatan. Ya kan? Jadi harapan ke depan ketua KONI ini? Harapan saya ke depan siapapun yang jadi ketua KONI nanti paling tidak punya entrepreneur, punya motivasi ke depan, ya kan? Yang bagus dan berlaku adil kepada seluruh cabang olahraga, cabur. Kriterianya seperti itu. Kriteria saya seperti itu dan transparan. Masalah keuangan. Masalah keuangan. Dari Denpasar, Bali, Kontributor Balajani, laporkan.